Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran hasanah. Shadaqallahu 'azim. Wa sadaqa rasuluhun nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadirin sidang jamaah subuh Masjid Al-Lafali rahimani wa rahmatullah. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa di pagi hari yang cerah ini, walaupun kondisi cuaca dingin, tapi hati kita tetap hangat. Karena apa? Allah Subhanahu wa ta'ala telah mengaruniakan kepada kita hati yang diwarnai dengan iman. Dengan iman itu maka Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk hadir memenuhi panggilan Allah. Jadi kekuatan dari dalam diri seseorang yang dipicu oleh iman itu telah mengalahkan daripada dinginnya cuaca, mengalahkan kemalasan, yaitu mengalahkan rasa kantuk. Iman di dada seseorang telah mengalahkan rasa kantuk. Kalau dituruti kantuk, tetapi karena iman dalam diri seseorang, begitu dipanggil ya oleh Allah, maka kantuk pun hilang. Dipanggil oleh Allah, dingin pun tak terasa, sirna ya, dengan kehangatan hati yang diwarnai oleh iman. Hadirin rahimani wa rahmatullah, untuk itu bersyukur kepada Allah adalah sesuatu yang sangat penting untuk menghadirkan kembali bagaimana kekuatan hati, sehingga Allah menambahkan nikmatnya, ditambah terus dengan bersyukur. Tapi begitu kita kufur ya terhadap nikmat Allah itu, maka di belakang kita sudah disiapkan azab yang pedih. Na'udzubillah min dzalik. Yang kedua, hadirin rahimani wa rahmatullah, ini semua adalah hasil daripada jerih lelah, perjuangan, pemikiran, pengorbanan seorang nabi yang sangat mencintai umatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pengorbanan beliau sudah habis-habisan, habis sungguhan, bukan habis-habisan untuk memikirkan daripada nasib daripada umatnya.
sehingga di akhir hayat beliau sempat terlontar kalimat ummati as-sholat an-nisa ya, luar biasa tanda risonya seorang nabi kepada umat. Kita bersyukur kepada Allah, memuji kepada Allah yang telah menurunkan kepada kita, kepada Nabi Muhammad SAW, kepada hamba-hambanya yang dicintai, yaitu Alkitab atau Al-Quran. Walam yaj'al lahu iwaja, yang di dalamnya tidak ada kebengkokan sedikit pun. Quran diturunkan untuk kita semuanya, dan di dalam Al-Quran adanya adalah petunjuk dan kebenaran. Tidak ada kebengkokan, tidak ada kesalahan, tidak ada kesesatan. Tetapi petunjuk Al-Quran itu benar secara hakiki, dan di sana ada petunjuk, ada hidayah untuk keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Mengapa kita perlu bersyukur dengan Al-Quran? Kalau tidak ada Al-Quran, ya, maka jalan pikiran manusia, ya, itu tidak dapat menjamin kebenaran. Hati manusia tidak dapat dijamin, ya, selalu berada dalam kebenaran. Hati manusia kadang-kadang apa? Kadang-kadang punya perasaan yang baik, punya perasaan yang buruk. Pikiran kita kadang-kadang punya apa? Punya pemikiran yang baik, kadang-kadang pemikiran yang buruk. Begitu. Jadi kalau manusia itu dinut, ya, diikuti tanpa ada petunjuk dari Al-Quran, petunjuk dari Allah maksudnya, maka manusia itu hanya akan terjerembab, ya, dalam kesesatan. Karena pikiran manusia bisa berubah-ubah, hati manusia bisa berubah-ubah, sehingga amalan manusia bisa berubah-ubah. Untung ada Al-Quran, itu ya, tidak berubah-ubah, tapi dia akan mempengaruhi, ya, sepanjang sejarah, sepanjang perjalanan, ya. Apapun keadaannya, bagaimanapun situasinya, Al-Quran tidak dipengaruhi oleh suasana dan keadaan. Tapi hati manusia, pikiran manusia itu yang sering dipengaruhi oleh suasana dan keadaan. Hadirin rahimani wa rahmatullah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan dalam Al-Quran, sesungguhnya pendengaran, inna sam'a, ya, wal absara, dan juga penglihatan, wal fu'ada, dan juga hati dan pikiran, ya, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Karena apa? Karena apa yang didengar oleh manusia itu kadang-kadang benar, kadang-kadang salah. Yang dilihat oleh manusia kadang-kadang hal-hal yang benar, kadang-kadang hal-hal yang salah. Begitu juga pikiran manusia dan hati manusia. Oleh karena itu nanti akan menghadap kepada Allah dan dimintai pertanggungjawaban. Ayo, yang kamu dengarkan apa tadi hari ini? Nah, kan gitu ya. Ayo, yang kamu lihat apa hari ini? Ayo, yang terbesit dalam pikiranmu apa hari ini?
Ayo yang terbesit dalam hatimu apa hari ini? Kira-kira kita sudah siap untuk mempertanggungjawabkan segala apa yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita lintasi dalam pikiran atau belum? Padahal itulah sesungguhnya ya, ketika kita menghadap Allah, kita akan disidang ya terhadap perkara-perkara yang kita lihat, perkara-perkara yang kita dengar, perkara-perkara yang kita pikirkan, perkara-perkara yang kita cintai, perkara-perkara yang kita benci dalam hati, itu disidang ya, disidang ya. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum billah. Baik yang kamu jaharkan, apapun yang kamu sembunyikan, aw tukhfuhu yuhasibukum billah, akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Yang kita jaharkan, yang sudah kita lakukan itu dihisab oleh Allah juga berat ya, karena kita barangkali lebih banyak melakukan suatu perkara yang kurang menyenangkan Allah, apalagi yang ada dalam pikiran kita, yang ada dalam hati ya, yang baru terbesit. Bagaimana kita akan mampu ketika menghadapi hisab Allah, gitu kan? Nah, inilah potret daripada hati pikiran manusia yang berubah-ubah. Andai tidak ada Al-Quran yang tegak, qayyiman, liyundhira ba'san syadida, qayyiman ya, sebagai jalan yang lurus, sebagai pembimbing ya, yang tegas, yang tegak ya. Liyundhira ba'san syadida, liyundhira sebagai peringatan yang memperingatkan kita setiap saat, ba'san syadida, akan hadirnya suatu siksaan yang sangat pedih, ba'san syadida ya. Andai kata Al-Quran tidak selalu mengingatkan kepada kita bahwa di balik perbuatan yang kita lakukan, baik pendengaran, penglihatan, hati dan pikiran ya, andai kata kita tidak selalu diingatkan dengan Al-Quran ya, bahwa setiap perbuatan kita selalu berkonsekuensi ya, ba'san syadida ya, berkonsekuensi terhadap apa? Nanti kehadiran adanya siksa yang sangat pedih. Jadi kita itu selalu diperingatkan. Andai ya orang itu tidak percaya dengan peringatan Allah, itu ya, ada peringatan diterjang-terjang saja ya. Nah, ini bagaimana nasib diri kita sendiri? Tapi Allah juga memberikan peringatan, juga kabar gembira. Wa yubasyirul mu'minin, juga Allah memberikan kabar gembira lewat Al-Quran. Itu Allah memberikan kabar gembira. Tetapi tidak setiap orang mukmin ya. Wa yubasyirul mu'minina alladzina ya'malunas sholihat, yaitu orang mukmin yang beramal soleh, orang mukmin yang beramal soleh. Artinya bahwa Islam itu memerlukan aksi, memerlukan suatu tindakan. Jangan hanya pengakuan, yuk saya orang mukmin. Ya, Allah Subhanahu wa taala melihat kita, melihat aksi kita, apa yang telah kau lihat, apa yang telah kau dengar, apa yang telah kau pikirkan, apa yang telah kau rasakan dalam hati. Nah, inilah rahasia-rahasia ilahi ya, bahwa apa yang selalu kita dengar itu akan menjadi kebanggaan seorang hamba di sisi Allah ketika dia telah menggunakan telinganya untuk kebaikan. Ya Allah, Engkau telah menyaksikan aku selalu hadir di majelis pengajian. Itu asad ya,
aset. Karena apa? Karena ini akan mengurangi hisab. Oh ya, kau telah benar. Ya. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mengaudit penglihatan kita, apa yang telah kau lihat di dunia ini? Coba apa yang akan kita katakan kepada Allah? Ya. Lebih banyak mana mata kita gunakan untuk melihat bagaimana kebesaran ilahi di muka bumi ini yang membuat orang menjadi tunduk patuh kepada Allah, atau melihat perkara-perkara yang dilarang Allah sehingga kita menjadi lupa ya terhadap peringatan-peringatan Allah, menghadirkan kemaksiatan, menimbulkan pikiran yang buruk, bahkan mencetuskan, melahirkan aksi keburukan dan kejahatan. Biasanya timbul dari mata ya. Mata yang tidak beres ya, yang tidak mendapatkan nur daripada Al-Quran, mata yang tidak mendapatkan nur daripada cahaya iman, maka dia akan digunakan untuk perkara-perkara maksiat ya. Perkara-perkara maksiat yang dinikmati oleh hati ya. Bukan diistighfari oleh hati, dinikmati ya. Dinikmati itu menimbulkan keinginan untuk mengulangi ya. Diulangi lagi dan merasa tidak berdosa, merasa tidak bersalah. Terlebih lagi apabila itu merupakan suatu kebiasaan. Bahkan terlebih lagi apabila itu merupakan hobi dan kesukaan. Jika kemaksiatan sudah menjadi hobi, tidak merasa salah, ini hati laksana kaca ya, yang terkena daripada bintik hitam, kemudian tidak segera dihapus. Bintik hitam itu ditambah lagi, mengulangi lagi pada waktu yang berbeda, mengulangi lagi. Begitu seterusnya, bintik hitam akan mewarnai kaca yang terang benderang, yang mengkilap menjadi hitam kelam. Sudah tidak mampu lagi digunakan, tidak dapat berfungsi lagi untuk melihat dirinya ya. Dirinya aja nggak kelihatan ya. Tidak bisa untuk berkaca diri, hitam ya. Maka dia berdosa tapi tidak merasa berdosa. Dia berdosa akan menyepelekan dosanya. Orang-orang yang hatinya sudah keras ya, itu dia berdosa tapi akan mengatakan, lah paling dosa saya ya sebesar tai lalat, Allah Maha Pengampun, nanti akan diampuni. Dia akan menyepelekan dengan dosa itu. Tapi orang mukmin yang takut hatinya kepada Allah, yang mengkilap gitu ya, mengkilap jika datang bintik hitam segera dihapus ya. Begitu apabila datang suatu dosa yang disengaja maupun yang tidak disengaja, dia akan banyak beristighfar, mengikuti dengan amal-amal yang soleh ya kan. Maka bintik-bintik itu akan terhapus. Begitu mengkilap ya, maka dosa yang kotoran yang kecil saja akan kelihatan, karena kotoran kecil bila didekatkan dengan kaca akan kelihatan besar ya. Benda-benda yang kecil bila templek kaca itu akan didilatasikan, kalau bahasa matematik ya, didilatasikan sehingga kelihatan menjadi besar. Orang dahulu ya, kalau ingin melihat kor atau tuma atau lingsa itu ya, kalau orang petan itu biasanya dapat tuma ya. Orang lupa bahwa tuma itu sebenarnya peringatannya. Tuma itu waktu yang kelima. Tapi kadang-kadang tidak merasa diperingatkan. Lingsa itu ya, lingsa itu eling maring sing puasa. Itu apa namanya? Itu pelajaran ya kan. Tetapi kadang-kadang orang tidak bisa membaca ya. Bahkan kalau orang petan itu
enak sekali disambi ngerasani, kayak gitu ya. Hadirin rahimani warahmatullah. Ini sesungguhnya penyebab kebengkokan hati manusia. Ya. Pikiran manusia awalnya benar gitu ya, awalnya bagus ya. Karena melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak pantas dilihat, akhirnya terbesit. Ya. Tadinya pikirannya bagus-bagus saja, ya. Melihat sesuatu yang sesungguhnya tidak boleh dilihat, pikirannya berubah. Waduh, ya, kalau itu milik saya, bagaimana cara memilikinya? Dan begitu seterusnya. Ya, jadi manusia tanpa cahaya Quran, ya, tanpa cahaya Quran dalam hati mudah bengkok. Ya. Tapi dengan Al-Quran yang walam yaj'al lahu iwaja, karena dikendalikan oleh Allah, ya, maka dia akan kembali lurus, kan gitu ya. Padahal Al-Quran ini tantangannya luar biasa. Banyak orang yang akan merubah Al-Quran menjadi bengkok. Ya, jadi kebengkokan Al-Quran dalam sejarah itu telah mendapatkan ujian dari berbagai hal. Secara administratif, ya, maksudnya dalam bentuk dokumentasi atau kodifikasi, sudah banyak orang-orang yang mencoba Quran dibengkokkan, diganti, ditambah, kan gitu ya. Bahkan kemarin dari WA-nya Pak Yunan ya, ada saya membaca itu, ya jahaluna diubah ainnya menjadi ya jahaluna, ya. Itu artinya sudah beda langit dan bumi kan. Kalau ya jahaluna itu menjadikan, kalau ya jahaluna membodohkan kan gitu. Dari jahala. Jadi satu huruf saja ini Al-Quran akan dirubah, ketahuan apa enggak kira-kira? Ketahuan ya. Nah, orang-orang yang nanti hafiz ya Al-Quran ini menjadi penjaga, harusnya ini salah, segera kita laporkan untuk cetak ulang kan gitu ya. Nah, oleh karena itu kita mesti belajar Al-Quran ya, menghafalnya dan mengerti artinya ya. Sebab kalau tidak, ada orang jahil juga. Tahun berapa ya itu beredar satu permen gitu ya, itu berisi Qul huwallahu ahad, Allahu somad, harusnya lam yalid wa lam yulad ya, itu diganti huwa yalid wa yulad gitu ya. Huwa yalid wa yulad, harusnya lam yalid wa lam yulad, tidak berputra dan tidak diputrakan ya. Tetapi diganti huwa yalid wa yulad, dia yang berputra dan diputrakan. Nah, ini ujian Al-Quran secara kodifikasi sudah luar biasa. Belum setan membengkokkan bukan secara kodifikasi, tetapi secara substansi ya. Secara kodifikasi tulisannya benar, tapi pemahamannya dibengkokkan sesuai kepentingan ya, sesuai dengan hawa nafsu. Ini luar biasa. Jadi tantangan Al-Quran itu luar biasa. Oleh karena itu diperlukan orang-orang yang menjadi penekun Al-Quran ya. Ini anak-anak muda ya, harus menjadi penekun Al-Quran, karena akan mensupport ilmu yang kalian pelajari menjadi benar ya. Tapi kalau tidak, nanti justru ya akan menyebabkan bahwa ilmu-ilmu yang ada akan dibengkokkan. Tapi dengan Al-Quran, ilmu yang mendapatkan cahaya dari Al-Quran ini akan lebih bermanfaat lagi dalam hidup dan kehidupan ya. Qayyiman liyundhira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshirul mu'minin ya. Min ladunhu dari sisi Tuhan, dari sisi Allah, wa yubashshirul mu'minin, dan memberikan kabar gembira terhadap orang mukmin ya'maluna sholihat,
yaitu orang yang mukmin yang beramal soleh. Jadi hadirin rahimani rahimakumullah, seorang mukmin yang beramal soleh maka dia akan menjadi sumber cahaya ya, dan energi yang memancarkan daripada nur daripada Al-Quran ya, memancar ke muka bumi ya, menerangi langit dan bumi ya. Bayangkan seandainya orang mukmin ya, sudah tidak ada ya, maka bumi alam ini akan gelap gulita ya. Dan itu akan memicu datangnya hari kiamat. Kapan datangnya hari kiamat? Apabila kalimat la ilaha illallah sudah tercabut dalam hati manusia. Oleh karena itu, mari kita panjangkan umur bumi dengan menjaga iman kepada Allah. Kita luruskan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan melegakan daripada bumi ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf atas kurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.